Sebenarnya Dew, dari lo terakhir divorce sama Marcel tuh udah berapa lama? 10 years? No, 7 years? since 2016, mungkin udah 7 years. 7 tahun Udah ya, Dew? 7 tahun. With you, apa solusinya saat itu? Karena kan it wasn't a happy season ya, Dew, in your life gitu. Karena pertama gue ada Tuhan gue yang selalu gue percaya janji Tuhan. Udah itu aja. Itu iman lo emang harus kuat. Itu sih. Were there's a time kamu ngerasa feel guilty to God? Feel guilty to God, apa gue kurang ya? Apa gue kurang cantik, kurang baik, Masa? kurang bisa masak? Ya. Anda seorang gadis sampul, Anda berkata seperti Seorang itu? Dewi Rezer mengatakan seperti itu. Kalau sekarang gue bilangnya I'm beautiful and everyone loves me. Waktu itu Brin sempat nangis kayak, aduh mami aku tuh I'm so sad karena aku bingung aku harus pilih mami atau harus pilih daddy. Kalau aku tinggal sama mami, daddy tuh pasti sedih terus. Tapi ke anak-anak untuk bisa memperkenalkan nih, this is mommy's friend. Is it hard? For me enggak. Kalau misalnya anak-anak gue lihat gue happy with my partner, they're also happy. Tapi kok bersama terus? Oh iya, because this is my boyfriend gitu. Jadi udah pelan-pelan dikasih boyfriend tahu. apa mami gitu. Hai guys, jumpa di vlog aku bersama dengan teman lama. Kemarin itu nggak tahu ya, di saat ini akankah sudah mengupload podcast mantan suaminya ya, mantannya deh, gak enak kalau mantan suaminya. Tapi sekarang ada dua sisi, kita pengen ngobrol-ngobrol. Aduh, ini benar-benar teman lama banget dari zaman gue belum punya anak pertama, anak kedua sampai sekarang. Please welcome Dewi Rezer. What's up, Kak? I'm good. Gila, I'm finally she's happy, back. thank God. Finally she's back. Iya. Gila ya, hidup lu tuh sebenarnya lu tuh warga negara, lu tuh world citizen ya, Nek? Gadis udara ya gue. Kalau temen gue di Bali, udara ya, Nek. Bisa tiba-tiba lompat di Bali, lompat Amerika, lompat Thailand, 10 bulan Gilda di perempuan. Di Kanada sebulan. Di Kanada sebulan. Baru dari Kanada, baru dari Amerika, Thailand, pindah lagi Kanada. Gila lo Dewi lo, ya ampun. 11-12 malu namanya saya. Oke, Del, you're back to Jakarta for good atau akan pindah-pindah lagi? For good. This time kayaknya for good. My partner juga udah pindah sini for good. Dapat kerja di sini, so we're settling in. Kita di sini, aku udah mulai kembali kerja lagi. Kalau kemarin kan dari 2017 waktu I just got back from Australia kalau nggak salah kan. Iya, betul. Nah terus back and forth dari tahun 2015 2017 kerja, ya kan? Nah jadi kerjanya pun kalau di Indonesia doang gitu kan. Terus pas 2017 itu juga masih ke ini Kak, tinggal di Cina kan Akik. Iya, astaga gue inget. Dari November gue kesana kan. Enggak dari Oktober apa September gitu. Pokoknya after my birthday, I went to China. Terus balik ke Indonesia tuh pas abis dari China ke Australia. Abis itu ke Indonesia syuting sebentar, balik lagi ke Cina. Terus udah gitu which tahun part depannya of China sih waktu itu lo tinggal? Di Beijing. Di Beijing, Dewi. Iya. Yang tahu nggak ada WhatsApp ya, Dew? Nggak ada. Di band WhatsApp, Instagram, pokoknya semuanya yang dari produk ini Amerika tuh kan di Cina di band. Jadi lo harus pakai apa tuh namanya? Produk lokalnya mereka gitu ibaratnya. Harus pakai itu. Kalau nggak salah WeChat ya, WeChat. Dan lo harus pakai VPN. Kalau mau itu jadi VPN dulu as if you're in America or you're in Australia baru bisa kebuka IG-nya. Aku nggak tinggal di Amerika tapi aku punya VPN loh. Aku tahu tuh buat apa tuh. Anda udah nggak perlu lah. Nggak perlu dong. Iya dong. By the way, banyak orang yang sebenarnya we miss you loh, karena kan dari gue itu belum jadi Ertong, ya Dewi itu sebetulnya kita punya satu geng namanya The Blorongs ya Kak. The Blorongs. Kenapa The Blorongs Kak? Coba jelasin dulu. Panjang deh. Gonggong semua soalnya kayak Blorong. Gonggong kayak Blorong saya semuanya. Jadi Dewi itu sama gue temenan kayaknya dari zaman lu dulu belum punya anak nggak sih? Apa dari? Iya. Kayaknya pas gue dari zaman baru hamil anak pertama lahiran deh. Yes. Iya kan? Gue kan datang ke kawinan lu Nek. Bener. Iya kan? Betul, I remember that day. Itu masih ada fotonya di wedding gue. Dewi itu gue Marcel. Ada fotonya, jadi gue ada foto pernikahan gue di kamar mandi gue. Jadi untuk mengingatkan kalau gue lagi bete sama laki gue ya, Nek. Ya Allah, tetap ya, Nek. Terus gue ada foto tuh Dewi, apalah segala teman-teman kita yang lama banget yang sekarang ya mungkin udah punya kehidupan sendiri-sendiri ya. Itu Dewi lagi, gue inget banget rambutnya pendek, dia lagi pegangan sama si Marcel. Tapi one thing for sure, Dewi tuh setiap pacaran memang lu karakternya lovey-dovey, bener gak? Gue memang selebay itu. Kalau pacaran tuh lagi duduk kita pegangan tangan. Dan memang
mungkin karena my frekuensi itu seperti itu, jadi ketemunya sama orangnya yang agak lebay juga gitu kan. I'm so lebay. Sebenarnya sih nggak lebay, tapi karena menurut gue love language Dewi Rezer itu adalah sepertinya memang affection. Lu tuh selalu modelnya kalau misalnya punya pasangan tuh pegangan, pegang tangan, terus yang sayang-sayangan gitu. Peluk, kan. Banget kan. Iya, perlu. Gue suka banget itu. I like that gitu. Itu gue kan melihat dari zaman dulu sama Marcel, you guys selalu berdua seperti itu gitu, sampai akhirnya you guys berpisah. Sama yang sekarang your partner juga, kamu masih lovey-dovey gitu juga? Iya, begitu. Kalau duduk pasti pegangan, terus tidur aja pegangan tangan, yang kayak gitu. Iya, kayak pokoknya udah apa ya, we're so close aja, kayak I don't know, I'm calling myself lebay karena segitunya. Mungkin kayak waktu itu pernah diledekin sama Cutari di acaranya Insert, acaranya awards di Trans TV gitulah ya. Lu pegangan mulu sama Marcel, pokoknya Marcel sama gue kan samping-sampingan terus pegangan, terus katanya nggak kemana-mana, woi. Begituin. Tapi emang karakter Dewi seperti makanya when that thing happened, the divorce happened, nobody could believe it. Ya kalau kita kan sebagai teman-teman memang sebelum itu terjadi, ya kita kan udah exchanging stories dan segala macam. Inner circle pasti tahu ada apa ya kan. Tapi maksudnya kalau orang-orang di luar tuh pasti mikir jangan-jangan settingan nih, karena you guys selovey-dovey itu kan Deo gitu loh. But again kan nggak ada yang pernah tahu what's going on inside, right? Di luar kan kita kan yang memberikan keluar kan biasanya hanya yang baik-baik saja. Kayak lo misalnya kita bikin IG stories pasti kan yang lucu-lucu. Terus kita yang belum mandi mana sih? Untung sekarang udah ada filter ya, Nek. Jadi tetap kelihatan cantik. Amber Glow ya, Nek. Ya tapi kan nggak mungkin kita yang jelek-jelek kita kasih ke masyarakat gitu. Benar. Apalagi public figure gitu. Kita ngapain aja, pakai baju apa, kadang di komen, kadang masa artis begini, ini si ini begini, you know. Jadi kita mungkin aku sudah terbiasa because I've been in this industry already 27 years. Already 27 years since I was 14 or 15 tahun 95. Gila Udah in a public eyes gitu. Jadi everyone dari mulai SMP lah gue tuh kayak orang-orang udah lihat gitu loh, kayak mau ke mall mau kemana pakai apa diliatin. Kayak I just got used to it. Ingat nggak zaman dulu Dewi itu adalah cewek Bogor, bule, mix dan selalu pakai sepatu roda. Iya kan? Dulu sampai Dewi sekarang gitu. masih. Sampai sekarang ya, Bo. Masih rollerblade ada, roller skate ada. My boyfriend yang kasih roller skate hadiah Natal. So sweet banget. Ya Allah, saking berarti dia tahu lu tuh seneng banget segitunya. Dewi Rezer dan rollerblade tuh bener-bener selalu orang tuh ingetnya gitu dari zaman gadis sampul ya, Kak. Kayak sekarang aja nih, Kak, kan kita suka fitness kan sekarang kan. Udah lama nggak fitness tapi like almost every day kalau gue tuh badan harus gerak. Kalau nggak sakit kan badan kalau nggak gerak kan. So ya udah kita keliling kompleks aja. Rollerbladean sampai ini sakit gitu. Karena kan kalau nggak biasa kan kaki balik lagi dong, nggak sakit dan segala macam. Jadi lo tuh sebenarnya dari lo terakhir divorce sama Marcel tuh udah berapa lama? 10 years? No, since 2016 mungkin udah 7 years. 7 tahun udah 7 tahun. 4 Agustus 2016. Wow. 7 tahun 2 bulan. Gila, I still remember. I'm not gonna go to details ya, tapi I still remember yang gue datang ke apartemen lo, Deo. Dia tuh dulu baking ya. Dia tuh she's a great baker. Makanya gue bilang, Deo kalau lu ntar balik ke sini settle for good, kayaknya lu harus deh start buka lagi company. I was thinking about it. Sayang banget karena Dewi itu kalau bikin brownies, Nutella brownies. So, jadi kita tuh dulu gue beberapa teman-teman tuh suka datang ke tempat dia. Itu dia kalau habis baking coba-cobain aja gitu kan. Coba-cobain sebelum dijual kita nyobain segala macam, gila. So good gitu. At one point kayak I give my cake to my friends aja gitu kan. Sampai lama-lama kok temennya temen mesen, tahu dari mana? Iya banget sampai akhirnya gue masih inget saat-saat lu tuh sharing dan segala macam gitu ya. Kalau sama Marcel kayaknya nggak terlalu sharing karena kita sebenarnya lebih deket, lebih exchanging story sama lu gitu kan. Kalau Marcel ya kayak lo sama Tyson. Cowok kan nggak terlalu rumpi kayak kita ya, Nek. Iya. So 7 years, what did you learn from your divorce? I learned that sebagai perempuan kita tuh tidak boleh. Untungnya aku tidak menggantungkan hidupku kepada orang lain atau kepada laki-laki. Jadi mungkin ya Tuhan dengan semua yang udah aku jalanin dari aku umur 14 tahun, aku udah kerja, udah cari uang sendiri, I can finance myself and give to my family if they need it gitu kan. Jadi aku belajar kayak wow, thank God I have my own money gitu. Jadi aku bisa berdiri sendiri dan bukan berarti ya siapa sih yang nggak mau di provide sama pacar atau suami gitu kan. It's okay, you can do that too. Cuman sebagai
setiap individu harus bisa finance themselves deh. Itu sih yang gue belajar dan itu pelajaran berharga banget. Wow, jadi walaupun kita misalnya punya partner, mau pacaran, mau udah tunangan, mau suami istri, it's very important untuk bisa being independent juga, especially financially ya. Iya, yang nggak perlu harus kaya raya jagat raya, yang penting kita bisa finance ourselves. Kaya raya jagat raya ya kak. Ya mau kemana bisa lah, nggak perlu misalnya belum mampu beli Mercy atau beli Alphard kayak Kak Mel gitu ya, nggak apa-apa. On the way ya kak, kalau udah back ke Indonesia, stripping sinetron, ya dua, set kebeli langsung. Iya kak, gitu kan. Jadi ya yang penting kita bahagia aja. Yang penting cukup sih. Cukup orang kan ukurannya beda-beda. Seperti itu sih. Dan belajar untuk bisa sendiri, bahagia untuk sendiri. Jadi kayak bisa sendiri. Iya, jangan menggantungkan kebahagiaan lo tuh sama orang lain. Nggak, karena seperti kayak kalau dengar khotbah kan, manusia selalu mengecewakan. Hanya Tuhan yang bikin janjinya pasti gitu kan. Nah, kalau gue juga megangnya itu. Jadi I learn to be by myself. I learn to be happy by myself. So I'm okay gitu. Right. Wow. Jadi lo nggak depending your happiness lagi. No. Even sama your new partner. No. Karena harus gini, Bo. Kalau lo nggak bahagia ngarepin your pasangan to make you happy, yang ada ribut melulu. Yeah. You have to be content dulu. Lo harus bahagia dulu. Jadi lo bisa share your happiness. Yeah. Ngapain kayak aduh nanti yang ada kita mikir aduh pacar kita di mana ya, aduh jam berapa sih ini, kapan pulang I'm lonely gini, nyariin siapa. No, you have to be like, you have to love yourself first. Harus gue kadang-kadang nonton sendiri, gue ke bioskop, gue ajak diri gue untuk ngedate kayak gue suka nonton di bioskop sendirian, gue makan sendirian. Ya kalau ketemu teman gue, lo kenapa gak ngajakin gue? Ya gue pengen aja sendiri. I'm dating myself gitu. I'm dating myself. I love to be with myself. So itu apa ya, getaran-getarannya tuh keluar. Terasa. Jadi orang-orang pengen sama lo. Tapi lo hampir gitu. gak pernah jomblo deh, Del. Maksudnya Anda kan lah, Kak. Cantik jagat raya juga kan, maksudnya abis dari ini buka kupon kayaknya udah pada ngantri gitu loh, Del. Tapi kan ya itu karena bukan karena I'm needing love, karena I spread love gitu loh. Kalau lo apa sih sayang sama diri lo banget, lo juga ngajarin ke orang-orang gimana lo mau diperlakuin, Nek. Oh nice. Jadi lo harus treat yourself good dulu. You love. Gimana kita bisa ekspektasi orang suka. Gue aja memperlakukan diri gue seperti ini. Gue belinya barang seperti ini, gini. Terus lo apa? Lo happiness apa yang lo bisa lengkapin hidup gue apa gitu? Karena gue udah lengkap nih. Jadi apa yang bisa bikin you complete already before you find someone else to complete you. Yes. Jadi bukan ini orang membuat lo lebih complete, tapi you're already whole. I'm already whole. Even dengan perpisahan kemarin, you already whole. How? Nah, this is my going to my next question. Banyak orang setelah perpisahan itu, satu karena kan you tadi bilang, you're in the public eye for a long time. Mulut orang tuh kadang-kadang sadistik mulut orang Nah, kadang-kadang ada beberapa yang mungkin maksudnya beberapa orang bisa dengan santainya tapi kadang-kadang kalau kebaca tuh bisa for some people kayak vibe-nya kerasa, dia kayak sedih dari omongannya, kayak karena omongan yang tidak baik atau omongan yang sedih itu kan berasal dari hati yang sedih ya, Nek. Jadi ya makanya dalam hidup kayaknya lo tuh harus bukan fix ya, tapi kayak make yourself better and better and better. Jadi lo tuh harus level up. Lo nggak mau dong adanya di situ terus. Lo maunya level up gitu. Kayak dulu lo berawal dari MC dan penyiar radio. Sekarang udah jadi seperti ini, kita pengen naik, lo level up gitu. Jadi lo nggak mau stuck in one place. Termasuk bukan cuma karir berarti ya, Del. Tapi banyak orang dalam perpisahan akhirnya justru breakdown and fall. Ya nggak tahu, misalnya bisa jadinya nggak pede, terus secara karir jadi decreasing, terus juga jadi berantakan, atau mungkin yang paling parah drugs, minum and whatsoever, pokoknya banyak jalan pencariannya akhirnya gitu. Tapi with you apa solusinya saat itu? Karena kan it wasn't a happy season ya, Del, in your life gitu. Karena pertama gue ada Tuhan gue yang selalu gue percaya janji Tuhan. Udah itu aja. Itu iman lo emang harus kuat gitu. Jadi karena gini, karena iman lo kuat, lo percaya janji Tuhan dan you have to know that you are enough, you are more than enough. Kalau lo selalu bilang aduh stres gini jadinya nggak pede, ya itu kan berarti you know that you're not good enough. If you know that you're good enough, ya udah semuanya itu akan berubah sih.
Gue rasa sih seperti itu ya. Jadi pegangan fondasi yang kuat itu penting ya. Penting. Terutama di musim-musim yang berat termasuk saat lo. Karena kalau lo udah masuk ke kamar, oke mungkin depan orang lo bisa happy-happy or bisa curhat with your friends ya kan. But if you're in your house, di kamar lo sendirian, lo nangis sendiri. Nggak bisa juga cerita sama anak lo sama siapa. No, you cry by yourself gitu. Ya lo ceritanya sama Tuhan gitu kan. Jadi emang fondasi diri lo tuh emang harus kuat untuk percaya bahwa oh ya udah ini sesuatu yang this setback is a redirection for me gitu. Jadi di depan gue it's not the end of the world. Nggak apa-apa kita kalau mau ngerasakan this is the end of the world. Sementara ya. Iya, sementara hancur gini ya siapa sih namanya perpisahan namanya apa semua pasti hancur. Gue juga gitu. Cuman ya udah jangan sampai jatuh ke narkoba atau jatuh ke hal-hal yang tidak baik dan nggak pede gitu. Maksudnya dunia kan berputar terus. Jadi you have to be okay and you're the one who can help yourself. Nggak ada orang lain, nggak ada. Have you felt depressed in your life? Pernah depressed. Pas mau proses cerai itu depressed, anxious, depression ada, anxiety ada. Stres apalagi sebutin aja. I don't eat for how many days, months. I'm acting like I know nothing ya. Karena kan mungkin kamu bisa sharing sama orang-orang yang juga mungkin melewati hal yang sama. Del, tapi kan 4 years we've been friends. Aku tuh tahu kamu tuh anak Tuhan, right? Kenapa gini? Dari pertama kali gue temenan sama Dewi, kita tuh sering sharing banyak hal gitu ya, firman Tuhan dan segala macam. Ya I know life sometimes nggak bisa sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Tapi kalau sampai akhirnya, you decided untuk berpisah, pasti kan banyak pergumulan batin di hati kamu. Iya dan gue juga ini nanya sama Tuhan, gue berdoa dan I met friends yang ayo kita doa bareng ini siapa tahu ini janganlah. So you did that udah ya? Udah, sebelum ketemu mereka bukan berarti gue nggak bertahun-tahun enggak berdoa sama Tuhan dan menahan semua rasa ini, cause my feelings are valid gitu. Jadi bukannya feelings gue nggak berarti gitu, feelings gue emang bener nyata adanya gitu kan apa yang gue rasain. So ya gue juga minta kekuatan sama Tuhan. Kalau I'm gonna do this, I deserve to be happy, whatever it is. Gue rasa Tuhan nggak menghukum lo sih. Gue mikir gitu aja. Jangan selalu mikir oh Tuhan marah nih sama gue, Tuhan marah. No, Tuhan nggak marah sama lo nya aja dodol mengambil keputusan kadang-kadang gitu. But He's always gonna forgive you. Forgive you and wants the best for you. Were there's a time kamu ngerasa feel guilty to God? Feel guilty to God. Mungkin dulu when I have my old thinking, kayak gue nggak suka deh. Kenapa gue selalu merasa kayak bersalah gini-gini. Tapi kan kayak semakin lo dengar firman Tuhan, lo tahu kayak no, sebenarnya apa-apa itu kadang-kadang tuh pilihan kita sendiri yang bikin kita nggak bahagia gitu. Sebenarnya Tuhan pengen kita bahagia dan apapun itu caranya yang penting tidak merugikan orang dan tidak merugikan orang lain why not gitu. Jadi kayaknya gue grow into my new positive thinking banyak banget. Jadi gimana ya? Gue yang dulu I'm not the same person anymore. Nah, dari perjalanan kamu berarti ngerasa saat itu you're not whole dong, dan kamu mencari, you're seeking kan Kak gitu. Dalam perjalanan itu apa yang dipelajari? Apa banyak hal-hal yang ditemukan? Yang ditemukan, I found myself again. Iya, itu. So you lost yourself? I feel like I lost myself. Gue waktu pas divorce gitu, gue nyari kesalahan gue kan. Salah gue apa ya? Sebetulnya mungkin balutannya adalah introspeksi diri ya Kak? Iya, salah gue apa ya? Apa gue kurang ya? Apa gue kurang cantik, kurang baik, kurang bisa masak? Anda seorang gadis sampul, Anda berkata seperti seorang itu? Seorang Dewi Reger mengatakan seperti itu. Kalau sekarang gue bilangnya I'm beautiful and everyone loves me. I change my affirmation. That's good. Because that's true. Kalau if you think negative about yourself, people will also think negative about yourself. Kalau ini out of kesombongan ya, gue nggak bermaksud sombong apa gimana. Tapi kayak misalnya ada kan orang kalau lu kece banget rambutnya, oh enggak ini jelek kok rambut gue. Susah menerima komplimen. No, kalau ada orang yang kasih komplimen, say yes, thank you. Dalam hati emang seperti itu gitu. Kayak nggak usah susah menerima komplimen. Itu ada perjuangannya sendiri. Tapi again ya, maksudnya kita mau clarify bahwa kalau terjadi sesuatu perpisahan tidak akan pernah ada, maksudnya we're not blaming Marcel atau Dewi, karena both pasti punya kesalahan yang sama. Bukan kesalahan sama, ada masing-masing punya part. It doesn't mean gue bercerai sama Marcel dari Marcel. It doesn't mean that we are bad people.
kita sama-sama orang baik kok, kita mau nggak cocok aja, daripada diterusin berantem terus, kan nggak baik juga untuk anak-anak, nggak baik juga untuk diri sendiri, itu sama aja kayak makan racun, Nek. Iya kan, kayak lu nggak maafin orang. Forgiveness itu kan not for them, it's for yourself. Iya kayak gitu, jadi mendingan pikir aja pakai akal sehat. Sekarang gue sama Marcel we're best friends. Maksudnya parenting untuk anak-anak parenting untuk anak-anak. Ya walaupun kita nggak curhat kayak teman dekat sekali enggak, cuman ya udahlah, kita biasa aja bener-bener gue sama keluarganya juga udah. Gue ke rumahnya mereka, terus kayak ya udah biasa aja. Bener-bener nothing. Kalian berdua biasa aja, tapi netizen nampaknya tidak biasa aja. There's always netizen yang selalu bilang, kayaknya Dewi tuh belum nikah-nikah, Marcel juga setelah 7 tahun nggak nikah-nikah. Kayaknya mereka akan kembali lagi, dan selalu even di acara-acara TV itu juga selalu ya, tapi again ini kan doa ya, Bu. Nama orang boleh punya ekspektasi kan gitu. Tapi kan yang menjalankan kan Dewi dan juga sama Marcel juga gitu. Tapi lu pasti sering banget dong, Del. Ya kayak komen lah kalau lo foto berdua. Kemarin Marcel lo di acara pagi-pagi Amber, Marcel foto kali-kali foto sama mantan. Terus gue ya gue gituin kan. Tapi sekarang udah santai ya, Nek. Santai aja, gue sih santai karena gimana pun I still love him lah. We still love each other, tapi bukan in a way kita kayak pacar, kayak pasangan. No, we love each other because he's a father of your kids, right? Yeah, he's my father. He's the father of my kids. He's my father lagi. He's the father of my kids, and I'm the mother of his children gitu kan. Terus ya udah, jadi kita bener-bener karena gini, yang gue pikirin adalah hati anak-anak gue, Nek. Betul. Gitu. Jadi gue nih kalau misalnya mau ribut-ribut zaman dulu bisa aja. Mau ngomongin jelek gimana ya, mulut kita pasti gatel dong. Pengen karena bejibun satu rakyat Indonesia ngomongin gue lah, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. You don't know anything tapi you like mocking me, menghujat apa segala macam. Kayak pengen aja gitu klarifikasi, tapi nggak penting. Gue mikirin karena jejak digital itu kan atau story gitu ya, gue itu sebenarnya jejak digital nggak bisa hilang kan, Kak. Nah, gue nggak mau nanti anak gue udah gede, kok mami jahat sama daddy, kok daddy gitu loh, kok daddy jahat sama mami. Gue nggak mau, gue sangat minimalisir itu. Siapa ya gue, kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua harus berbesar hati. Khususnya gue harus berbesar hati. Kayak even misalnya anak-anak gue kan, kok tega sih, kok rela sih anak-anak sama Marcel gitu, custody hak wali ya. Terus gue nanya, emang kenapa? Marcel kan bapaknya. So what gitu, kadang-kadang orang membesar-besarkan. Ya emang gue sedih sih kadang-kadang, gue pengen anak gue with me. Tapi I don't wanna, gue gak mau beratin hati anak-anak gue. Kayak waktu itu Brin sempat nangis kayak, aduh mami aku tuh I'm so sad karena aku bingung aku harus pilih mami atau harus pilih daddy. Kalau aku tinggal sama mami, daddy tuh pasti sedih. Terus dia he made me feel guilty, atau enggak nanti kalau mami aku tinggal sama daddy pasti mami sedih juga gitu. So gue langsung Kakak Brin ngomong gitu ke lu? Iya. Ini pas gue baru balik dari Australia, gue sampai it broke your heart dong. Banget. Terus ya gue harus berbesar hati dong. Gue bilang gini aja, ya udah kakak nggak perlu milih kok. I'm still here, I'm still alive. Mami tinggal di Jakarta, mami tinggal di dunia manapun, aku masih hidup. Ada teknologi canggih namanya video call. Kalau kita tinggal satu kota, you just call me, kita ketemu. Iya kan, nggak susah, dan aku nggak akan marah kalau Brinet atau sama Jarvis tinggal sama Daddy. It's okay kan, itu Daddy kamu, it's fine. Gitu. Kadang-kadang orang suka apa ya, menyedih-nyedihkan suasana dengan oh my god, ya aku nggak tinggal bersama anakku lagi. Sudahlah gitu. You're okay, lu okay kok gitu. Ya ntar kan jadi tinggal kalau anak-anak ketemu mami, ya udah tinggal seneng-senengnya aja. Kita ke mall, kita makan di restoran, kita liburan, kita ya udah nginep di rumah mami on the weekend gitu. Jadi ya seneng-senengnya aja. Kalau yang susah-susahnya gila marahin anak, kita masuk aja. Jadi gue mikirnya gitu aja. Tapi jadi, apa yang paling karena gue kan tahu lu ya Del, lo hamil nih, lu tuh dulu bawa si Brinet, lo hamil si Jarvis, bawa kue, nyetir, jemput. Gue kan lihat lo baking ke Cipete, Cipete ya dulu ya, sempat di Kemang juga, jemput lagi anak, gendong, gak ada neni lo. Dewi tuh sempat, gila udah dulu. Terus ya things happen, terus tiba-tiba gue ikut kaget sih, maksudnya akhirnya kan lu harus berbesar hati bahwa biar Brinet sama Jarvis sama dedinya. Tapi saat apa yang paling berat? When you really actually wants to be with them tapi nggak bisa saat itu. Gue sih udah mikir gini aja ketika cerai dan ketika anak-anak nggak sama gue mikir gini aja sih, kayak Tuhan tuh pernah ngomong sama gue kayak nothing actually belongs to you. Itu semua punya Tuhan. Kayak nanti anak-anak kalau udah gede punya rumah sendiri, punya keluarga sendiri, nggak tinggal lagi juga sama lo gitu. Like
even kita sendiri bukan milik kita milik Tuhan gitu. Jadi even orang tua kita nanti pulang ke rumah Tuhan, lo ngerti kan kayak nothing belongs to you. Tapi so attachment itu kadang-kadang kan berat ya, itu dia. Attachment itu memang harus gua tuh belajar harus melepaskan attachment gue sama anak-anak atau sama apapun deh, barang-barang gitu. Itu nggak gampang, itu proses lah pasti. Tapi it makes me strong like now, like pasti. Gue kayak apa ya, yang bikin gue sedih apa ya? Kayaknya ya mungkin ketika gue lagi rindu sama anak-anak gitu, tapi they're not here. Terus tapi gue langsung bilang gini, nggak apa-apa, mereka kan ada di sana, they're happy and healthy. Mereka mau beli apa bisa, mau kemana-mana, Tuhan kasih kendaraan, jadi enak hidupnya. Gue mikir yang baik-baik, ngerti nggak? Jadi gue nggak mau milk on the sadness. Setiap kali gue sedih, gue langsung otak gue tuh udah langsung mikir gini, apa yang mesti disedihin? Nggak usah nyari-nyari kesedihan deh. Train yourself gitu. Train myself to think in a positive way gitu. Jadi bukannya toxic positivity semuanya gitu. Enggak, ada saatnya gue sedih lah gitu. Kayak waktu pada saat kemarin pandemi, you were in Thailand for 10 months. Itu kan maksud kalau di sini kan lo masih sering weekend bareng, itu kan benar-benar pandemi juga. Itu berat gak? 10 bulan bener-bener gak ketemu sama Brian sama Berat lah. Dan gue almost every day video call. Almost every day video call. Kakak lagi ngapain gitu. Terus udah gitu udah belajar belum? Kadang-kadang mereka lagi main lagi apa, nggak apa video callnya nyala aja. Jadi biar nemenin, so I can see them gitu. Walaupun nggak deket, nggak bisa peluk, tapi kan gue bisa lihat. Thanks to technology. Jadi gue gitu aja. Dan gue selalu bilang, kakak sabar ya, mami bentar lagi pulang gitu. Mami bentar lagi pulang, and I'm gonna provide you with a house kayak gitu-gitu loh. Jadi gue ada sesuatu yang baik di depan gitu. And I believe everything will be okay. And itu yang terjadi. Banyak orang yang tadi Dewi juga bilang bahwa banyak orang yang ngomong ke kamu bilang, kalau bisa sih Nek, gue sama dia anak-anak ya, kalau bisa sih Nek memberikan hak asuh begitu aja ke bapaknya gitu. Banyak pasti perkataan-perkataan baik dari netizen atau the people around you yang mungkin nyampe ke kupingnya Dewi seperti itu gitu. Padahal sebetulnya yang mereka tidak tahu adalah it actually breaks your heart in the same time juga untuk tidak selalu sama anak-anak gitu ya. Iya. Dan gue sadarin juga, emang kenapa kalau hak asuhnya sama Marcel, kan dia bapaknya juga. Kalau hak asuhnya diambil tetangga gue ya kita ngamuk lah. Karena mungkin mostly divorce in Indonesia biasanya kan ke mama gitu kali ya. Ya nggak apa-apa kok, sama aja. Kalau kenapa saat itu lo you finally said yes bahwa nggak apa-apa deh? Ya kan banyak yang ngomongin Dudung kan kesian Marcel gini ntar dia tambah sedih dan stres kalau anak-anak nggak sama Marcel apa gitu-gitu. Jadi ya gue nggak mau inilah ya, gue nggak mau ribut di pengadilan. Sempat kan waktu itu akhir-akhir gue sempat gue sempat rebut anak nih langsung ya udah kita ya udah ambil aja deh. Gue langsung kesel kan my lawyer sampai ya udah serius ya Mbak ya gitu, ya udah we fight for it gitu, udah segala macam. Cuman kan jadinya ugly jadinya kayak membuka aib masing-masing gini. Not good for the kids juga ya. Buat apa sih kita jelek-jelekin bekas pasangan kita? What for? Dulu kan kita saling cinta, sekarang ya udah gue pengen pisah baik-baik aja, jadi orang dewasa bisa nggak sih? Gitu. Ya tanpa harus menjelekkan ya. Nah iya lagi-lagi kalau lo pengen gitu kan lo jadi harus dewasa, lo yang harus dewasa dan menerima. Ya, you have to have a big heart. Iya benar sih. Wow. Menurut lo Deo, saat pernikahan apa yang harus dilakukan supaya that love kan pasti changing along the way. Nggak mungkin nikah 10 tahun, nikah 20 tahun, the love is still the same. What did you guys miss at that time? So if I can learn. Mungkin gue terlalu muda ya at that time. Gue terlalu muda, I don't know anything. Kita terlihat seperti Indonesia sweetheart. Oh yes. Dua-duanya model. Terus dua-duanya mungkin good looking. Jadi pantas banget mereka bersama. Betul. Dan mulut-mulut netizen bagus banget. Jadi kayak kita terbawa suasana. Tanpa memperhatikan bahwa mungkin visi misi kita ke depan tuh nggak sama. Tanpa memperhatikan kita tuh komunikasinya kurang baik sebenarnya. Tanpa memperhatikan cara komunikasi, pengertian, love language itu nggak ngerti sama sekali. We're too young. For me, just jump gitu ya. Just jump. Oh mau nikah. Jadi gini, mungkin orang pengen nikah tuh, oh my god, I'm gonna get married gitu kan. Jadi kayak seneng nikah. Di pelaminan akhirnya he's mine, akhirnya she's mine.
setelah itu, hidupmu Iya, berbeda ya kak? Berbeda, karena gini, kayak kita kalau berantem waktu pacaran nih, berantem mulu. You think nanti setelah nikah nggak akan berantem? He's gonna change. He's not gonna change. You can change yourself. But masalah yang ada dulu waktu masa pacaran nggak di fix, nanti setelah nikah itu masalah akan 100 kali lipat lebih besar. So itu harus di fix dulu. Even me and my partner aja tuh kayak kalau kita udah berantem terus, kayak kita tuh udah bilang gini, kalau kita udah janji dan bilang gini, kalau kita nggak saling ngerti cara komunikasi apa gimana, I think we need to see a therapist, marriage consultant sebelum kita nikah itu perlu. Why? Menurut gue sebuah hubungan itu perlu disiram dengan air setiap hari. Itu cinta itu memang you have to water your love every single day and work on it every day ya. Every single day, nggak cuma satu sisi aja gitu. Dua-duanya harus dong. Right. Setiap walaupun udah nikah, gayanya memang harus kayak orang pacaran, karena jangan mentang-mentang udah nikah, dia udah istri gue, dia udah suami gue, entar dia main aja, ntar dia juga nggak akan kemana-mana. No, itu memupuk kebencian. Kalau kita udah banyak memupuk kebencian, yang ada bisa cerai. Jadi lebih baik, makanya pada masa pacaran itu masanya dimana kalian harus pilih-pilih pasangan, mau gonta-ganti nggak apa-apa, gonta-ganti aja. Nanti kalau udah nikah satu dan selamanya, udah sih seperti selesai, itu. Iya gitu selesai. Jangan jelalatan lagi. Ya belum puas berarti. Kalau misalnya belum puas ya pernikahannya ya gagal lagi dong gitu. Kan banyak orang bilang pada saat kedua orang ini akhirnya memutuskan untuk berpisah, anak-anak menjadi korban. You agree or you not agree? Iya, gue agree karena nggak orang tua ibu dan bapak nggak dua-duanya dewasa kan. Ada yang salah satu menggunakan anak untuk ya udah lo nggak boleh ketemu anak ya gitu. Itu kan banyak cases seperti itu dia pikir melukai pasangannya, padahal melukai anaknya bukan melukai pasangannya. Itu nggak ngerti mereka anak dijadiin senjata itu. No, itu salah. Nggak usah begitulah gitu. Jadi gue belajar banyak banget. Gue merubah diri gue sendiri banget untuk menjadi Dewi yang perfect, yang kira-kira nanti kalau punya pasangan gue juga suka sama diri gue gitu. Ngerti gak? Jadi you work on yourself dulu ya? Iya, karena kita nggak bisa ubah orang. Oke, ada ketakutan nggak pada saat kan lo udah pernah fail pertama, gagal di pertama, ya di kacamata orang ya gitu, gagal. Tapi kan kalau di kamu nggak boleh berpikir aku gagal ini, nggak boleh dong. Kalau nggak kamu akan terus akan berada dalam hal yang nggak enak gitu kan. Betul. Tapi kacamata orang saat orang berpisah kan dianggap kegagalan. Tapi intinya di misalnya kalaupun lo dikasih jodoh sama Tuhan pernikahan yang kedua, you don't wanna end up with the same thing kan. Pengennya it's gonna be the last and forever gitu. Iya. What kind of a man that you actually looking for? What kind of a man? Menurut gue yang satu visi misi sama gue. Does this guy have to be rich? Yang penting dia punya pekerjaan, providing for you, providing me, and family. I can provide myself. Don't get me wrong. Tapi gue juga pengen ada laki-laki yang bisa provide me juga dong. Masa gue juga my love language salah satunya gift ya. Gue suka sekali dikasih gift. Iya, dan aku siapa yang nggak suka? Dan gue ngaku gue suka itu, gue suka gitu. Jadi receiving gifts gue suka. Jadi I want my man itu untuk komunikasinya bagus, satu visi misi, kita ngobrolnya enak, saling ngerti satu sama lain kayak gitulah Kak. Jadi ngobrolnya enak ya. Ngobrol tuh penting loh. Nanti nih kalau kita udah saat tua, lo udah nggak bisa make love ya Nek. Saat lo udah nggak bisa make love lagi, saat wajah lo tidak secantik Putri Kayangan ya Beb. Saat Diana Intan juga nggak ganteng lagi. Emberan. Yang tertinggal apa? Lo juga nggak ada tenaga mau ngapa-ngapain. Lo cuma bisa pegangan tangan, sometimes kiss dia, peluk, ngobrol, menyenangkan hati masing-masing gitu loh. Menyenangkan hati satu sama lain. Itu jadi ngobrolnya harus energinya ya. Iya, harus satu frekuensi sih. Susah nggak pada saat lo punya, kan you said it before you mention it, you have new partner misalnya, untuk bisa masuk, kalau ke elunya mungkin lo akan lebih tahu apa yang baik buat gue kan. Lo sekarang udah berbeda lah dengan Dewi 7 tahun yang lalu gitu. I can tell. Tapi ke anak-anak untuk bisa memperkenalkan nih, this is mommy's friend, is it hard? For me enggak. Karena apa? Karena gue udah dari awal gue udah bilang I'm a divorcee, I have 2 kids, tapi they don't live with me gitu. But dia tahu gue punya anak, jadi dia tahu apa yang akan dia hadapi gitu. Me ada the whole package with my 2 kids gitu. Dan ya udah, kalau misalnya anak-anak gue lihat gue happy with my partner,
they're also happy, ya pelan-pelan lah kenalin, oh this is my friend gitu, terus udah gitu tapi kok bersama terus, oh iya this is my boyfriend gitu, jadi udah pelan-pelan boyfriend tahu. Apa mami gitu kan. Dulu kan mungkin kakak Bernadette belum ngerti ya. Iya, kalau sekarang kan udah ngerti, terus udah gitu, oh oke gitu, jadi she got the idea kayak gimana, dan gue juga kenalin ke Marcel. Harus, karena gue pengen Marcel itu nyaman sama ketika gue ajak anak-anak gue pergi, misalnya even cuman ke mall, makan di restoran with my boyfriend, gue pengen Marcel nyaman gitu. Nih anak-anak gue pergi sama siapa gitu. Iya dong, itu ya jadi biasa aja lah. Was it awkward? Aneh nggak waktu pertama kali dikenalin? Saya kenalin ini my boyfriend. Ya iyalah, pasti kan gitu kan, ini is my boyfriend gitu. Marcel kan yang berotot gitu ya. Superman bingung. Terus dan Marcel juga minta dikenalin juga, jadi ya he's ready lah. Kalau gue akan kenalin. Karena 7 tahun kan, udah waktunya udah inilah ya. Iya. Apa yang kamu doain buat Marcel sebenarnya? Yang gue doain, gue selalu sebenarnya doain Marcel itu supaya sehat, panjang umurnya, banyak rezekinya. Ya karena kan? dia banyak rezeki juga kan pasti buat juga anak-anak. Untuk anak-anak dan untuk dirinya biar bahagia. Semoga dia juga bahagia, ketemu pasangan, pacar atau istri atau apalah, pokoknya pasangan yang bisa bikin dia bahagia. Karena kan mau nggak mau justru juga kamu ngedoain dia supaya dia bisa. Iya dong Nek, karena ngapain sendirian, ya gue tahu dia ada keluarganya, tapi kan keluarganya punya keluarga sendiri, tapi kan dia nanti kalau udah tua juga kan anak-anak akan pergi kuliah atau udah nikah, punya keluarga sendiri, masa dia sendirian di rumah Nek gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi gue doain juga biar Marcel dapat pasangan, biar dia bahagia, ada yang ngurusin, bisa saling share their happiness kayak gitu. Mungkin gak balik lagi. Tetap ya Kamel, pertanyaannya netizen. Udahlah netizen, dia sudah mendoakan mantan suaminya untuk boleh berbahagia kembali. Iya dong, kan? harus. Sudah dalam tahap saling mendoakan walaupun tidak bersama-sama. Iya, tidak bersama-sama kok. Jadi apapun yang terjadi, gue sama Marcel akan ketemu sampai tua kok. Iya, kan karena kita ada punya anak bareng. Iya. Jadi mau anak gue nikah nanti, punya anak apa segala macam, Marcel akan ada di situ juga. Nanti pernikahan juga kan pasti. Iya. Kalian harus duduk harus duduk berdua, mami dedinya gitu. Iya. Gue bilang sama anak-anak gue, apapun yang terjadi, mami dedi ya tetap mami Dewi, Pap Dedi Marcel, nggak ada yang lain. Walaupun nanti gue nikah lagi with my boyfriend, it's not your daddy, itu stepdad kan. Tetap, tapi bukan daddy sesungguhnya ya daddy Marcel, nggak ada yang bisa gantiin itu. So you planning to get married again soon? Oh, doain dong Kak, doain nanti. Sabar dong Kak. Put the ring on it ya. I'm gonna tell him to put the ring on my finger. Glowing ya Say, sekarang ya Say. My last question untuk menutup vlog kali ini Kak Deo. How old were you waktu nikah sama Marcel? 26. 26 tahun. Iya. What advice if you can give to the younger version of Dewi Rezer yang usia 26 tahun yang saat itu in love, crazy in love gitu. Apa I don't know, life advice yang kamu bisa kasih ke younger Dewi? Kalau gue bisa ngomong ke Dewi kecil, don't worry, everything is going to be okay. I'm always with you. Hug myself. Hug myself. Thank you ya Kak. Thank you Kakak. See you bersama dengan The Blorong soon ya Kak. Iya dong Kak, see you Kak ya. Mungkin di hari pernikahan Kak Deo. Kak, itu udah pasti Kak. Pasti dong deh. Bye guys. Bye. Muah, muah, muah.